Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita selalu dipermudah dalam proses belajar pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai proses belajar pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kasih semangat semua kan hari ini? Iya, Bu. Alhamdulillah, semoga kita tetap bisa fokus untuk melakukan proses belajar pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Munirah, Hadir, Bu. Muhammad Ilham Arif. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Iya, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai inflasi. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan beritahu terlebih dahulu tujuan kita belajar tentang inflasi atau indikator apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai pengertian inflasi itu sendiri apa, teori inflasi, sebab-sebab terjadinya inflasi, yang keempat jenis-jenis inflasi, yang kelima adalah menghitung inflasi dan laju inflasi, dan yang keenam adalah dampak dan cara mengatasi inflasi itu sendiri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai indeks harga. Ada yang masih mengingat indeks harga itu apa? Saya, Bu. Ya. Indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata suatu barang dari waktu ke waktu dengan melihat tahun yang dihitung dengan harga rata-rata tahun dasar. Nah, benar sekali. Jadi itu pengertian tentang indeks harga. Nah, sekarang kita belajar mengenai inflasi, di mana indeks harga itu berkaitan dengan inflasi, di mana IHK yaitu indeks harga konsumen sering dikaitkan dengan inflasi. Yaitu semakin tinggi nilai IHK, maka semakin cepat juga laju inflasinya. Nah, perkembangan ini dapat menggambarkan bagaimana tingkat dari kemajuan perekonomian dalam suatu negara, termasuk negara kita tersendiri. Pokok pembahasan yaitu pengertian inflasi. Di sini ada yang sudah mendengar atau tahu inflasi itu apa? Enggak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan. Inflasi adalah keadaan suatu negara atau keadaan perekonomian suatu negara di mana kecenderungan mengalami kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu jangka yang panjang, atau sederhananya adalah inflasi adalah suatu kenaikan harga umum yang terjadi dalam suatu negara. Nah, kalau kenaikan harga itu disebut inflasi, namun kalau penurunan suatu harga dalam suatu negara itu disebut deflasi. Penting bagi kita mengetahui naik turunnya harga dalam suatu pasar. Karena apa? Karena inflasi akan sangat menentukan harga pasar serta semua hal yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pelaku usaha maupun bisnis, inflasi akan sangat mempengaruhi jalannya operasional dalam suatu perusahaannya. Oke, yang pertama adalah teori kuantitas. Semakin banyak uang yang beredar, maka semakin tinggi juga harga-harga yang naik. Yang kedua adalah teori Keynes, di mana teori beberapa golongan masyarakat hidup melebihi batas kemampuan diri. Selanjutnya adalah teori struktural, di mana terjadi saat produsen tidak lagi dapat mengantisipasi dengan baik terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan atau lonjakan penduduk yang terjadi. Selanjutnya adalah sebab-sebab timbulnya inflasi itu sendiri. Pertama, disebabkan karena biaya produksi itu sendiri. Jadi karena kelangkaan produksi atau kelangkaan distributor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Karena apa? Karena bencana alam, karena kekurangan bahan-bahan baku. Yang kedua adalah inflasi karena kenaikan permintaan. Nah, di mana karena daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Selanjutnya adalah inflasi karena tingginya peredaran uang. Pasti, jika peredaran uang semakin banyak dan tidak terkendali, maka akan menyebabkan terjadinya inflasi. Di mana uang yang beredar lebih banyak dibandingkan kebutuhan masyarakat, jadi jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga sebesar 100%. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Alhamdulillah mengerti ya. Masih semangat ya anak-anak? Iya, Bu. Oke, Ibu lanjut. Lanjut, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis inflasi. Nah, jenis-jenis inflasi di sini ada 3. Dilihat dari laju kecepatannya, dilihat dari sumbernya, dilihat dari parah tidaknya terjadinya suatu inflasi. Oke, selanjutnya kita akan berbicara menghitung laju inflasi. Nah, di sini Ibu memberikan contoh soal.
Indeks harga pada bulan Juli 2017 adalah indeks harga bulan Juli ya. Bulan Juli 2017 itu sebesar 10%. Nah, indeks harga, nah ini 112%. Jadi indeks harga periode ini yaitu 112% kurangi 10% dibagi 110% dikali 100 sama dengan 1,82%. Di mana indeks harga bulan Juli 2017 itu 110% dan indeks harga bulan Agustus 2017 itu 112%. Jadi langsung kita masukkan adalah laju inflasi sama dengan 120% dikurangi 110% dibagi 110% dikali 100, hasilnya adalah 1,82%. Nah, jadi sudah paham bagaimana cara menghitung laju inflasi? Paham, Bu. Alhamdulillah, nanti kalau Ibu kasih soal tugas bisa ya? Iya, Bu. Bagus. Ibu lanjut. Lanjut, Bu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi di sini adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena kekurangan investasi dan minat menabung masyarakat. Yang kedua adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang. Yang ketiga adalah jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran. Kenapa? Karena permintaan berusaha untuk menekan suatu harga. Nah, selanjutnya adalah masyarakat akan cenderung menyimpan barang daripada menyimpan uang. Paham ya? Paham, Bu. Alhamdulillah. Bu lanjut. Selanjutnya yang terakhir adalah cara mengatasi inflasi. Nah, cara mengatasi inflasi di sini ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bilang tadi kita akan mengadakan kuis atau game di mana untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini. Nah, Ibu sudah menyiapkannya hari ini. Nah, di sini ada kuis di mana Ibu sudah menyiapkannya, di mana di sini ada setiap amplop itu berisi tentang soal-soal yang sesuai dengan materi yang Ibu jelaskan hari ini. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Ibu akan memilih siapa terlebih dahulu yang akan memilih nomor ini. Nah, di sini ini sudah tersedia soal-soal yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, setiap peserta yang bisa menjawab, kelompok yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai. Dan apabila kelompok A tidak bisa menjawab pertanyaan, maka akan dilempar kelompok B. Maka kelompok B yang akan mendapatkan nilai. Siap semuanya? Siap, Bu. Baik. Siap ya? Siap, Bu. Nah, di sini Ibu sudah bilang tadi, Ibu membagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A ketuanya Ilham dan kelompok B ketuanya Muniroh ya. Nah, di sini poin setiap anggota akan ditentukan oleh kelompok. Kalian boleh mendiskusikannya atau menanyakannya kepada anggota kalian. Nah, di sini Ibu yang akan menentukan siapa terlebih dahulu yang akan memilih. Ibu akan memilih kelompok A terlebih dahulu untuk memilih nomor berapa? Nomor 1, Bu. Oke, bacakan dulu ya soalnya. Apa pengertian dari inflasi? Inflasi adalah suatu periode ketika harga-harga naik secara umum atau kemerosotan nilai mata uang. Nah, benar. Kelompok A mendapat nilai 10 poin ya. Nah, lanjut ke kelompok B. Silakan pilih nomor berapa? Nomor 2. Oke, urut ya. Nomor 2. Ada berapa teori inflasi? Sebutkan. Ada 3. Ya. 1. Teori kuantitas, 2. Teori Keynes, dan 3. Teori struktural. Bagus. Kelompok B juga mendapatkan 10 poin. Alhamdulillah banyak yang paham ya. Lanjut ya gamenya ya. Nah, selanjutnya Ibu kembalikan ke kelompok A kembali. Kelompok A yang memilih nomor berapa? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Sebutkan sebab-sebab timbulnya inflasi. Lupa, Bu. Oke, karena Ibu bilang tadi kalau kalian tidak bisa menjawab, akan Ibu lempar ke kelompok B. Baik, kelompok B bisa menjawab? Bisa, Bu. Baik, sebutkan. 1. Inflasi karena biaya produksi. Ya. 2. Inflasi karena kenaikan permintaan. 3. Tingginya peredaran uang. Nah, benar. Dapat 10 poin lagi ya.
Kelompok A tidak dapat poin karena tidak bisa menjawab. Oke, lanjut kelompok B, silakan pilih. B. Nomor 5. 5. Sebutkan cara mengatasi inflasi. Cara mengatasi inflasi tadi masih ingat kelompok B? Masih, Bu. Baik, apa? Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Benar. Masih ingat ya? Berarti masih fokus untuk hari ini. 10% lagi, 10 poin lagi. Kelompok A, ayo. Kalian ketinggalan. Ayo kalian tinggal satu soal. Langsung Ibu bacakan ya. Sebutkan jenis inflasi dari laju kecepatannya. Ayo kelompok A masih ingat? Ada 3. 1. Inflasi lunak. 2. Inflasi cepat. 3. Inflasi meroket. Nah, bagus. Tapi poin A tetap kurang fokus ya, karena yang bisa menjawab semua pertanyaan ini adalah kelompok B. Nah, terima kasih untuk kalian semua partisipasinya, dan alhamdulillah rata-rata semua paham ya. Ya, Bu. Paham, alhamdulillah mengerti. Jangan lupa dipelajari kembali nanti di rumah, jangan dilupakan karena minggu yang akan datang kita akan mengingat kembali tentang materi hari ini. Baik, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri ya. Ya, Bu. Jangan lupa terus belajar, jangan pantang menyerah, tetap belajar karena kalian adalah generasi bangsa dan tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Ibu akhir. Seperti biasa, mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Mungkin kelompok A. Ya, Bu. Boleh dibacakan? Kesimpulan inflasi adalah suatu proses atau kondisi perekonomian sebuah negara di mana meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi berbagai faktor tertentu. Nah, benar sekali. Alhamdulillah, kelompok A bisa membuat kesimpulan materi pada hari ini. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.